Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kalian sudah siap kan? Anak-anak, kalian masih ingat atau tidak bagaimana cara mencari informasi penting dari teks? Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Sebelum itu, kalian baca teks berikut ini. Setelah kalian baca, kalian dapat mendaftar pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya yang sudah Bu Ulta sebutkan tadi. Atau kalian juga dapat membuat peta pikiran seperti contoh berikut ini. Peta pikiran tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks yang sudah kalian baca. Seperti contoh, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya adalah ikan mas koki. Pertanyaan selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Berdasarkan teks, ikan hias itu dipelihara di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Menurut teks, akuarium itu dibersihkan seminggu sekali. Pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Berdasarkan teks, Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, dengan mendaftar pertanyaan seperti peta pikiran tersebut, kalian dapat menemukan informasi penting yang ada dalam teks yang sudah kalian baca. Anak-anak, apakah kalian pernah memelihara ikan hias di dalam akuarium? Apabila kalian senang memelihara ikan hias di dalam akuarium, pasti kalian akan merawat ikan-ikan hias dengan sepenuh hati. Selain merawatnya, kalian pasti sering memperhatikan ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana dan kemari. Pernahkah kalian memperhatikan mulut ikan-ikan hias itu sering terbuka dan menutup? Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Kira-kira apa yang sedang dilakukan ikan-ikan itu? Mana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan-ikan itu sedang bernafas. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan belajar alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen.
Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, kalian dapat melihat gambar di bawahnya. Kalian amati baik-baik, itu adalah alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga, yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kalian dapat melihat sistem pernafasan pada serangga seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut insang dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Ketika tutup insang menutup, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Ketika rongga mulut menyempit dan mulut menutup, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, sistem pernafasan pada ikan dapat kalian lihat dan amati pada gambar di bawah ini. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi. Saat masih berupa kecebong, katak bernafas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi, sistem pernafasan katak itu berubah-ubah mulai dari masih kecebong hingga dia menjadi katak dewasa. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada.
Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Berikut adalah gambar alat dan sistem pernafasan pada burung. Kalian amati baik-baik ya. Yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mamalia darat dan yang kedua adalah mamalia air. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah oksigen dihirup dan karbon dioksida dikeluarkan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.